Oke, selamat datang kembali di Bola Kardus. Akhirnya. Setelah sekian lama kembali lagi. Ya, kita gak ada video-video pembahasan bola ya. Iya. Karena satu dan lain hal gak usah dibahas. Oke. Tapi ya itu satu dan lain hal itu bukan karena corona pastinya ya. Iya. Iya. Nah, ngomongin soal corona. Iya. Minggu ini nih ya minggu kelam bagi dunia olahraga ya sebenarnya. Bukan dunia olahraga, kita juga kelam. Ya, secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan dunia memang sangat-sangat Ya, menyedihkan. lagi dalam masa-masa yang tidak baik. Iya. Ya, jadi seperti yang pastinya kalian semua udah tahu semua bahwa saat ini wabah virus corona semakin menjadi-jadi. Dan anak sekolah diliburkan selama 2 minggu. Ya, nggak cuma sekolah kok, kampus libur. Iya. Beberapa kantor juga akhirnya memutuskan work from home, kerja dari rumah. Kecuali beberapa swasta yang masih kerja ya. Iya. Iya. Nah, lagi-lagi ini virusnya udah awalnya yang dari China, sekarang sudah menyebar setelah Italia juga dan beberapa negara di Eropa dan akhirnya kemarin masuk ke Indonesia. Dan akhirnya kita sudah ada ratusan korban yang baru 100 berapa ya? 17 kalau nggak 117 salah. katanya sih. Iya. Yang termasuk juga menteri salah satu menteri kita ya yang kena juga Jadi katanya. virus ini tidak memandang bulu, mau lu guru, mau lu menteri, mau lu pengangguran, tetap aja kalau lu nggak fit Bisa kena. tertular ya, Iya. Itu dia lah. Nah, itu ngomongin nggak pandang bulu, bahkan atlet sepak bola juga Iya. banyak yang kena sekarang. Iya, Rugani lah. terus Setelah ya, pertama-tama Daniel Rugani, back Juventus Yes. dan back timnas Italia kena. Kemudian pemain potensial dari Chelsea, Callum Hudson-Odoi juga kena juga. Tapi Akhirnya nggak sembuh dia. syukurlah. Iya, nggak tahu kenapa bisa sembuh dengan waktu sekejap. Ya sebenarnya kalau masalah virus ini mah yang penting daya tahan tubuh lu kuat. Sebenarnya antibodi kita bisa ngelawan. Iya. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya badan kita sendiri nggak dijaga, Iya. itu yang bahaya. Dan ini kayak kasus tercepat yang sembuh ya. Selamat ya Oda ya, masuk rekor ya. Dan Ya. kemudian nggak cuma itu, sekarang ada rumor juga kalau 3 pemain Leicester City juga katanya mengisolasi diri karena menunjukkan gejala-gejala yang mirip gejala corona. Tapi pelatih dan pihak Leicester City masih nggak mau mengeluarkan statement mengenai 3 pemain ini maksudnya siapa aja. Iya. Kemudian yang tentunya yang paling berdampak ya head coach dari Arsenal, Mikel Arteta juga akhirnya setelah dites positif juga sama corona. Iya, kasihan ya. Cepat sembuh ya. Dan nggak cuma karena berdampak ke pemain ini dan juga persebaran virus yang sangat luas. Dan inilah dia ya, liga-liga di Eropa saat ini diputuskan untuk diberhentikan sementara, disuspend. Diliburkan ya, berarti libur bukan berarti tidak ada liga, karena ya kita juga Liga 1 juga libur juga ya. Iya, Berarti Liga nggak ada 1 juga baru Berarti nggak ada liga ya. Makanya, semua orang libur nih sekarang makanya. Mungkin liga-liga di itu kali di PS kali. Mungkin ya liga online, liga FIFA online, masih Liga berjalan FIFA mungkin. online. Ya, tapi ini karena liga-liga semua disuspend ya otomatis Iya. ya kita bisa nggak ada topik juga di bahasan minggu ini nih. Itu dia deh, itu kesedihan dari kita juga ya. Gue juga kasihan ada apa ya, pecinta sepak bola ya, nggak ada hiburan. Iya. Dan sebenarnya nggak cuma sepak bola doang loh. Basket. Olahraga NBA. Kemudian badminton juga BWF sudah memutuskan untuk membatalkan semua eventnya bulan ini sampai bulan April. NBA juga akhirnya disuspend. Itu All England hebat ya, kemarin bisa selesai. Iya, ya? terakhir All England selesai kemarin. Hebat loh. Tapi ya kembali lagi itu sebenarnya agak-agak beresiko banget juga ya maksudnya. Terlebih lagi Inggris juga sempat melaporkan ada beberapa kasus juga sebenarnya di Inggris. Iya. Jadi cukup berbahaya juga. Makanya sampai Premier League ditunda juga. Iya. Dan nggak cuma Premier League, semuanya. Liga Italia, Liga Jerman, pokoknya semua sudah sepakat ditunda. Iya. Dan yang paling terakhir yang nunda adalah Liga gratis 1. ongkir. Liga 1, Liga Indonesia juga ditunda. Hari ini Nah. hari Senin, kalau videonya next Senin ya Senin, berarti kalau videonya next Selasa ya berarti kemarin ya Ya. kan ya. Nah, kemudian karena dengan adanya pembatalan dari seluruh liga, suspension ini muncul masalah berikutnya. Nasibnya gimana nih ke depannya nih? Masalahnya buat kita, iya, masalah buat kita nih. Nah, kalau buat kita mah ya udah lah ya. Ada bang Nah, masalahnya. Misalnya buat liga-liga, contoh Liga Inggris. Awalnya mereka keputusannya adalah suspend sampai tanggal 3 April. 3 April. Sampai bulan depan. Yes. Tapi jujur aja, banyak juga pihak-pihak termasuk beberapa mayoritas klub di Inggris juga berpikir kalau kayaknya liga ini sampai 3 April pun kemungkinan besar mereka
pikir mungkin masih belum bisa dilanjutkan juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau persebaran makin parah tidak menutup kemungkinan maksudnya. Iya, apalagi Dan- di negara-negara kan diprediksikan pada saat musim panas apa tuh virusnya bakal mulai berkurang, ya, terhambat. Tapi sebenarnya itu tidak. Tapi percuma, maksudnya di Eropa musim panas pun suhunya juga tetap nggak Nggak separah separah. anggap aja Indonesia atau daerah Indonesia. tropis lainnya gitu loh. Jadi tetap saja ini bisa Iya. jadi bahaya. Ya bahkan di sebenarnya. Indonesia sendiri aja udah ratusan kena. Iya. Dan makanya di Eropa persebarannya bisa lebih parah. Bisa lebih parah Makanya lagi. mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga mungkin ya bagi orang di sana, terlebih pihak-pihak yang Ya. pihak UEFA untuk apakah akan melanjutkan suspension dari sepak bola Eropa ya kira-kira nih. Iya, apalagi ini bisa dikatakan kompetisi-kompetisinya nanggung. Ini sebenarnya udah mendekati fase-fase akhir ya sebenarnya. Iya, apalagi yang piala-piala itu kayak bisa piala FA tinggal Iya. 8 besar. Kemudian- Copa del Rey tinggal final yang mempertemukan dua tim yang bukan Real Madrid dan Barcelona tetapi tumben. itu Akhirnya tertunda. Iya. Kemudian Liga Champions juga udah mulai memasuki fase knockout kan ya. Iya. Jadi dan sayangnya sekarang juga akhirnya harus diberhentikan sementara yang nggak tahu nih sampai kapan nih. Ya, Dan- semoga secepatnya bisa lanjutin lagi sih, semoga. Iya. Kita berharap yang terbaik lah ya Yang bagi terbaik. dunia ini. Ya, Nggak cuma bagi sepak bola tapi bagi masyarakat semua. bagi masyarakat dunia. Karena dengan adanya corona semua aspek Bisa terkena juga ya, ekonomi. sosial, Mm-mm. budaya tidak bisa Bisa. Makanya ini kita harus saling kerjasama nih semua orang. Untuk jaga diri masing-masing, Iya. jaga diri baik-baik, Jaga dan diri. kemudian saling membantu juga. Ya, Dan jangan ngeborong di supermarket. iya karena saya belum sempat ngeborong. Jangan ngeborong. Udah, nggak usah lah, nggak usah. itu. Itu nggak perlu lah. Yang Nggak penting perlu. kalian jaga kesehatan masing-masing lah. Kok jadi karena nyambungnya ke sana? belanja tuh secukupnya, nggak usah belanja tuh ngeborong. Yang nggak Kasihan, mampu percuma. gimana Coba nih, kalau lu misalnya beli sabun banyak-banyak, Iya. kalau lu bersih, kalau tangan lu oke, udah bebas dari virus, tapi yang lainnya nggak kebagian sabun kan tetap aja. Jadi lu mau mandi sabun gitu Jadi maksudnya tetap aja ya kan, tetap bisa nyebar. Makanya nggak penting itu. Ini kok Nggak jadi penting. bahas ini ya? Balik. Ya karena kita nggak suka ngeborong ya karena kita itu cowok-cowok bukan ibu-ibu yang belanja tuh ngeborong gitu ya. Kok jadi bahas ini? Udah kembali lagi ke sepak bola nih. Itu lu yang bahas, bukan gua. Oke, jadi ngelantur kan ah. Ya kan? Oke, Oke. kalau sepak bola ini ya, kalau bola. misalnya dengan ada suspension ini dan sebenarnya kan masih gak ada kejelasan ya apakah liga ini beneran liga-liga di Eropa bisa dilanjut atau enggak. Karena ada Ya. wacana juga kalau liga ini ada beberapa juga pihak yang meminta bahwa liganya selesai gitu, diberhentikan. Diberhentikan. Itu pasti ada yang kasihan. Nah, maksudnya ya itu dia lah. Maksudnya Ya, ini itu dia. ada banyak opini juga nih. Pro kontra lah. ya. Iya. Sebenarnya kalau liga diberhentikan pun juga keputusannya gimana? Apakah klasemen akhir mengikuti klasemen akhir. yang terakhir saat kemarin ini udah terakhir Iya. begini atau liga musim ini dianggap void, jadi dianggap tidak ada. Jadi ya nggak ada Jadi- tidak ada juara, tidak ada dan degradasi. tiada. Ada dan Iya. Makanya ini kembali menimbulkan ya berbagai opini juga ya. Dan Tapi kalau menurut gua Ya. nih, menurut gua sendiri nih, kita mesti mereka mesti cari solusi yang fair, gua bilang solusi ya. yang adil dan ya sesuai dengan sila keberapa? Sila kelima lah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi kembali lagi ya, kalau misalnya menurut gua ya, jujur aja, agak sulit untuk menemukan solusi yang bener-bener bisa memuaskan semua pihak Yes. secara adil. Contoh, kalau misalnya keputusannya liga pakai klasemen yang terakhir ini nih, Iya, ya. menurut gue itu malah gak fair, jujur aja. Karena masih panjang liga Iya, sebenarnya. sebenarnya meskipun Tinggal dikit lagi, tapi kan masih banyak pertandingan. iya. Dan contoh gue pakai contoh Liga Inggris aja. Liga Inggris. Liverpool yang kalau secara poin mereka Oke. tinggal butuh 2 kemenangan lagi untuk Ya. mengunci gelar juara. Hmm. Meskipun ya semua pihak sudah mulai mengatakan oh ya sudah, memang ini Kasih aja Liverpool juara, pialanya, Liverpool juara. gitu. Liverpool juara, mereka kasih aja gitu Iya. gelar juara musim ini. Tapi menurut gua ini kan sepak bola. Apapun bisa terjadi. Ah ya. Betul. Bisa aja siapa tahu ya, mungkin City kedengeran bisa- mustahil, City kedengerannya bisa mustahil. aja, Tapi iya. ya bisa aja Liverpool di pertandingan sisa ini kalah semua. Oh ya. Misalnya bisa aja. Ini gua nggak bilang terjadi ya, tapi ini bisa aja loh. Meskipun mustahil tapi bisa aja terjadi. 1% terjadi. Iya. Bisa. Bola itu bundar.
Karena ya itu dia sepak bola. Apapun bisa terjadi, secara matematis apapun bisa terjadi. Makanya menurut gua kalau misalnya pakai klasemen yang sekarang itu nggak fair juga, itu nggak fair juga. Selain bagi tim yang berebutkan gelar juara, tim-tim yang sekarang memperebutkan posisi kompetisi Eropa dan degradasi nggak fair juga dong. Nggak fair juga karena udah diperjuangkan sejak awal musim Iya, kan. dan apalagi poin-poin yang untuk zona Eropa poinnya nggak terlalu beda jauh ya. Masih ada, bahkan sampai Arsenal di posisi 10 pun masih ada kemungkinan untuk naik ke zona Eropa. Jadi ya kita bahas awal kan yang iya, persaingan top 5 tuh sangatlah ketat loh. Iya, makanya kalau misalnya dipakai di finish di sekarang ya otomatis ini nggak fair juga bagi tim-tim seperti itu. Dan juga untuk liga lain, Liga Italia. Kita lihat sendiri Liga Italia sekarang posisi 1 2 3-nya poinnya beda tipis ya. Rapat banget. Rapat itu apa, Lazio, Inter Milan, Juventus. Juventus paling atas. Ya. Untuk saat ini kan, untuk saat ini di paling atas. Tapi karena poinnya cuma beda dikit, ya kalau misalnya finish sekarang nggak fair dong. Nggak fair karena memang persaingannya ketat sekali. Iya, dan masih ada kesempatan untuk tim lain untuk meraih gelar juara. Jadi kalau misalnya dianggap finish dengan klasemen terakhir, menurut gue sih itu nggak fair. Itu nggak fair sebenarnya ya. Bahkan ada jujur wacana aja. playoff di Serie A untuk perebutan gelar juara. Iya. Tapi ya lagi-lagi kan semua tim tim yang di bawah-bawahnya pun masih ada peluang untuk jadi juara. Asalkan tim atasnya tuh sedang mengalami kekalahan atau nggak. Ya, sebenarnya kalau misalnya pakai apa kan di Serie A ya, akhirnya ada wacana mau ada playoff. mini playoff lah ya untuk menentukan posisi gelar juara dan juga posisi kualifikasi untuk kompetisi Eropa dan degradasi juga. Tapi kalau menurut gua juga itu nggak fair. Bisa jadi nggak fair karena ya bisa jadi ya tergantung faktor keberuntungan lagi berpihak ke siapa, jujur aja. Oke, itu kayak anggapan kayak itu kompetisi piala nggak sih? Jadi kayak gitu kan. Dan kan ya nggak gimana ya, setiap tim kan pasti nggak selamanya perfect lah ya. Iya. Anggap aja contoh ya Barcelona yang dulu ibarat tim paling ditakuti di Eropa. Kuat di Eropa. Iya, tapi kan akhir-akhir ini kan mulai sempat performanya mulai menurun juga, mulai juga merasakan kekalahan. Dan bahkan ya yang saat ini sedang diperbincangkan Liverpool yang di awal musim terlihat sepertinya akan menyelesaikan musim terkalahkan, tapi musim akhir-akhir ini terlihat menurun juga kan performanya. Coba kita urutkan dulu dari ya hampir meraih 4 gelar. Iya, akhirnya sekarang kalah sama Aston Villa. Habis itu mau treble. Kalah sama mau invisible. Kayak akhirnya kalah sama Watford juga. Habis itu mau treble. Kalah sama Chelsea. Dan terakhir di Liga Champions akhirnya Atleti juga tersingkir ya. Kembali lagi ya, ini kalau misalnya mau pakai sistem mini playoff seperti itu ya mungkin bagi sebagian orang mungkin terlihat adil karena ya memang ya udah adu aja gitu loh. Iya. Siapa yang benar-benar punya mental ya. Itu mungkin akan jadi nanggungan. Iya, itu mungkin akan jadi situasi yang lebih baik dibandingkan kalau liga diberhentikan dengan klasemen yang sekarang. Iya. Ini yang mungkin akan lebih memuaskan beberapa pihak lah ya. Iya, saya juga merasa. Kemudian berikutnya juga ada beberapa yang mengharapkan ya liga diberhentikan tanpa pemberian gelar juara dan degradasi. Iya. Dan wacana ini juga sempat diutarakan oleh di Bundesliga kan. Apalagi Bundesliga kan top 4-nya tuh ketat banget untuk perebutan gelar juara. Dan akhirnya ya kembali lagi ini bisa jadi ada fans-fans yang kecewa, bisa pasti. Jadi. Dan ya termasuk ya fans, maaf saja mungkin fans Liverpool mungkin agak kecewa ya kalau misalnya mereka situasi diberhentikan tanpa pemberian gelar juara ya. Tapi sebenarnya menurut gue sih ya mereka secara performa dan konsistensi sebenarnya layak banget jadi juara. Hanya ya lagi-lagi kondisinya tidak memungkinkan, seakan-akan kayak gue kasih istilah adalah semesta tidak mendukung Liverpool buat juara. Tapi maksudnya ya kembali lagi ya, ini kita menunggu karena UEFA minggu ini katanya akan mengadakan rapat besar ya akhirnya ya. Selasa, berarti kalau Senin besok. Kalau Selasa naik hari ini. Berarti. Dan mereka akan memutuskan juga apakah Euro apakah akan tetap lanjut, apakah diundur ke 2021 atau Desember. Tapi pasti lanjut sih, karena kan nggak mungkin diberhentikan karena persiapannya sudah matang, ya kan? Dan tapi ya kita nggak tahu juga lah ya sebenarnya kalau kondisi saat ini seperti apa. Karena di Eropa kan ya lagi-lagi sekarang virusnya sudah menyebar cukup luas loh di Eropa maksudnya. Luas dan tidak terkendali lah. Bahkan Italia sampai lockdown kan ya. Lockdown Italia udah itu, makanya kan Serie A ya itu bisa saja sekarang berhenti. Bisa saja. Iya. Makanya ya kita
ya kita harapkan orang-orang yang saat ini berada di UEFA ya kita terus mendoakan semoga mereka bisa menghasilkan keputusan yang terbaik lah ya. Yang bijak lah, karena bukan hanya masalah Euro saja, karena masih ada kompetisi yang nanggung, misalnya kayak Liga Champion babak 16 besar tinggal sisa setengah lagi, setengah slot lagi kan untuk masuk ke 8 besar. Tapi tetap loh menurut gua kalau liga kalau misalnya bener-bener nggak bisa dilanjutin karena alasan kesehatan, ya udah maksudnya nggak usah dilanjutin gitu loh. Masalahnya masalah kesehatan tuh lebih penting. Kesehatan para atlet tuh lebih penting dibandingkan lu maksa-maksain, ini kompetisi harus selesai, tapi percuma aja kalau kompetisi selesai, tapi entar pemain lu kena virus semua, sakit, ujungnya kenapa-napa kan itu semua pihak. Kan UEFA harus tanggung jawab juga dong, karena mereka yang ya ibaratnya berani lah untuk menjalankan tetap menjalankan kompetisi. Ya kembali lagi ya, semoga orang-orang di UEFA tetap bisa mengambil keputusan yang bijak. Harapan gue sih itu. Dan ya kalau gue ini nanggung gini kan, ya mau lanjut ya sebenarnya bisa aja, tapi ya kesehatan. Ya, dan juga kita mesti lihat situasi lah ya. Situasi intinya. Dan kemungkinan untuk musim depan juga untuk slot di kompetisi Eropa juga tetap sama. Iya, itu dia. Ini yang mesti dipikirkan lagi. Kira-kira karena pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, apalagi posisi-posisi nanggung kayak si Sheffield kan ini kan nanggung banget gitu. Baru promosi terus mereka masih bisa lolos ke Eropa atau bisa turun atau bahkan bisa turun posisinya, bisa jadi. Iya, karena ya itu dia. Makanya ini mesti ada sedikit momentum yang nyaris ini nih yang kadang-kadang sangat disayangkan kalau misalnya ya liga dibatalin. Itu dia. Dan kalau misalnya inilah makanya mungkin ya lagi-lagi mungkin cara yang paling fair bagi semuanya mungkin yang secara playoff tadi, maksudnya untuk menentukan posisi zona Eropa. Dan balik lagi ke hoki-hokian juga. Iya, dan kembali lagi ya, memang seperti yang gue bilang di awal agak susah untuk menemukan solusi yang benar-benar bisa memuaskan semua pihak. Tapi apa daya, ini situasi yang tak bisa diprediksi juga, karena mendadak juga ini jadinya di tahun ini. Apa ya, 2020 kayaknya pengen ngebunuh kita semua ya kayaknya. 2020 kayaknya sudah mulai berhenti sejak bulan Maret ya. Dan kalau misalnya dilihat Euro diundur setahun dengan alasan membiarkan kompetisi Eropa bergulir, tapi kan kondisi masih belum tahu. Kalau bisa diundur ke Desember biasa di Inggris ada tradisi kayak Boxing Day. Pasti pihak dari Inggris pun sepertinya keberatan. Makanya bentrok juga ya, maksudnya bentrok juga. Makanya sulit ya. Emang mesti ada perundingan yang benar-benar melibatkan semua pihak nih. Dari berbagai negara dan liga-liganya. Maksudnya ada perwakilan lah. Iya, dan tentu saja keputusan yang diambil harusnya menurut gua harus sama di setiap liga. Harus sama karena biar ada itu dia. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat dunia. Bukan makanya, Indonesia. Jangan sampai nanti di Serie A, pakai klasemen terakhir, tapi di Liga Inggris, liga diberhentikan, jadi nggak ada yang juara. Kan itu pasti kan ada kecemburuan sosial. Iya, dan juga akan menimbulkan konflik antar supporter, antar negara juga pasti. Jadi apalagi ya kembali lagi. Inter sama Juve kan rivalitasnya sangat kuat. Makanya akan menimbulkan konflik juga. Makanya kembali lagi harus benar-benar dirundingkan keputusan-keputusan yang bisa ya win-win solution lah untuk semua pihak. Dan ya lagi-lagi ya bukan hanya di Eropa saja, di Indonesia, di Asia pun terdampak. Iya, di Asia harus mulai memikirkan juga ya, bersiap-siap kalau misalnya amit-amit virus ini benar-benar menyebar luas di wilayah Asia kan ya, kembali lagi kita udah mesti ada tindakan juga lah, tindakan preventif juga, dan mempersiapkan kalau situasi itu benar terjadi gitu loh. Dan makanya lagi kan sebenarnya untuk di Asia sendiri kan Piala AFC di zona Asia Timur sudah masih belum ada pertandingannya gitu loh. Iya, makanya. Karena ada babak playoff yang masih belum dijalankan. Itu juga yang mesti dipikirin sama pihak AFC juga. Untuk di Liga Indonesia sendiri baru dihentikan hari ini, Senin. Jadi ya sebenarnya agak lumayan cepat diberhentikan sama agak lambat juga sih ya. Keputusannya agak daripada orang lain kena gitu kan, mending langsung aja diberhentikan. Dan kemarin hari Minggu kan
Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa ya udah kalian kerja di rumah, ibadah di rumah, walaupun kita agak-agak nakal ya. Iya juga ya. Kita nakal loh ya. Iya. Iya. Tapi dia itu jaga kesehatan ya semuanya. Ya bagi nonton video ini juga semuanya tetap ya jaga kesehatan baik-baik. Ya yang nonton video ini tapi lagi kena corona, ya kita doain semoga cepat sehat ya. Dan kita berdoa juga semoga wabah ini bisa cepat teratasi di seluruh dunia dan semoga tidak ada lagi korban yang berjatuhan Semoga cepat ditemukan obatnya ya, karena amin. udah ada obatnya pasti virus ini bakal cepat. Ya, semoga bisa cepat dihambat lah ya persebarannya ya. Ya. Oke, itu saja bagi kita kali ini. Ya, sayang sekali liga kita sudah mulai tepat waktu, tapi ada masalah. Jadi kayak seakan semesta tidak merestui liga kita ya. Oke. Ya, begitu saja kita video kali ini tidak terlalu panjang. Panjang banget ini. Panjang ini. Berapa sih menit ya? Gimana? Kapan berapa menit ya? Ya, jadinya Oke. ya tetap semuanya tetap jaga kesehatan. Ya. Jika nggak penting-penting amat, Jangan keluar. Nggak usah keluar rumah. Karena di rumah itu sudah ada Indomie. Luar biasa. Aduh, banyak lagi. Dan ini ya intinya tetap jaga kesehatan semua, tetap semangat kita semua, kita bisa melawan ini semua. Oke? Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini ke teman kalian karena berbagi. Ini slogan dari mana ya? Slogan dari mana ya? Slogan universal loh, tapi berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Oke, tetap dukung kami terus ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Ya, bye.